Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan dengan mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Farida Andriani dengan prodi PAK. Semester 2, grup A. Saya akan mempresentasikan dengan judul Kristologi. Apa itu Kristologi? Kristologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam tradisi iman Kristen, Kristologi menjadi pusat teologi karena seluruh rencana keselamatan Allah berpuncak pada pribadi dan karya Kristus. Pertanyaan yang paling mendasar dalam Kristologi adalah pertanyaan yang diajukan Yesus dalam Matius 16 ayat 15, yaitu mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan pemahaman seorang tentang keselamatan, gereja, dan hubungan manusia dengan Allah. Yesus sebagai manusia sejati. Alkitab menegaskan kemanusiaan Yesus secara nyata. Yang pertama, ia lahir dari seorang perempuan yang tertulis dalam Galatia 4 ayat 4. Yang kedua, Yesus bertumbuh secara manusiawi yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 52. Yang ketiga, ia mengalami lapar dalam Matius 4 ayat 2. Yang keempat, ia merasa letih yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 6. Yang kelima, Yesus mengalami penderitaan dan kematian dalam Ibrani 2 ayat 14. Kemanusiaan Kristus sangat penting karena keselamatan manusia hanya mungkin jika Sang Penebus benar-benar mengambil natur manusia. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh masuk dalam realitas eksistensi manusia. Yang selanjutnya, Yesus sebagai Allah sejati. Selain sebagai manusia, Perjanjian Baru juga menegaskan keilahian Kristus. Beberapa teks utama dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas juga menyebut Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan. Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Selanjutnya, gelar-gelar Kristologi. Dalam Perjanjian Baru, identitas Kristus dijelaskan melalui beberapa gelar teologis sebagai berikut. Yang pertama itu Mesias atau Kristus berarti yang diurapi. Yang kedua, Anak Allah menunjukkan relasi unik dengan Bapa. Yang ketiga, Anak manusia menunjukkan pada figur ekstatologis dalam Daniel 7. Yang keempat, Tuhan atau Kyrios. Gelar dalam Septuaginta digunakan untuk Yahweh. Penggunaan gelar-gelar ini
gereja mula-mula memahami Yesus dalam kerangka keilahian dan otoritas ilahi. Yang selanjutnya, permasalahan kristologi. Dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristus tidak selalu berjalan tanpa konflik. Banyak perdebatan teologis muncul terkait dalam memahami hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Beberapa problem utama dalam kristologi antara lain. Yang pertama, bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Ini adalah paradoks teologis terbesar dalam kekristenan. Allah yang transenden kekal masuk ke dalam sejarah manusia yang terbatas. Dalam Yohanes 1:14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pertanyaan teologisnya, apakah keahlian Yesus berubah? Apakah keilahian Kristus berubah ketika ia menjadi manusia? Yang kedua, apakah kemanusiaannya nyata atau hanya tampak? Yang selanjutnya itu hubungan antara dua natur Kristus. Pertanyaan lain yang muncul yaitu, apakah Yesus memiliki dua natur terpisah? Yang kedua, apakah natur manusianya bercampur dengan natur ilahi? Yang ketiga, apakah salah satu natur lebih dominan? Pertanyaan-pertanyaan ini melahirkan berbagai ajaran yang kemudian dianggap sebagai heresi atau ajaran sesat. Ada 4 penyimpanan kristologi dalam sejarah gereja. Yang pertama, Doketisme. Doketisme mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh manusia. Masalahnya, jika Yesus tidak benar-benar manusia, maka ia tidak benar-benar mati, sehingga keselamatan manusia menjadi tidak mungkin. Yang kedua, Arianisme. Ajaran-ajaran ini menyatakan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang tertinggi. Pandangan ini ditolak oleh gereja dalam konsili Nicaea 325 Masehi. Yang ketiga, Nestorianisme. Ajaran ini memisahkan dua natur Kristus secara ekstrim sehingga tampak seperti ada dua pribadi dalam Kristus. Yang keempat, monofisitisme. Pandangan ini mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, yaitu natur ilahi. Sebagai respon terhadap perdebatan tersebut, gereja merumuskan doktrin resmi dalam Konsili Chalcedon 451 Masehi yang menjadi dasar kristologi ortodoks. Yang selanjutnya itu dua natur Kristus. Doktrin dua natur Kristus dikenal sebagai hipostatik union atau persatuan hipostatik. Rumusan Chalcedon menyatakan bahwa Kristus adalah salah satu pribadi dengan dua natur.
manusia, tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Natur ilahi Kristus yaitu berarti Kristus memiliki seluruh atribut Allah. Yang pertama itu kekayaan yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 58. Yang kedua, kemahakuasaannya, yaitu yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18. Yang ketiga itu kemahatauannya, yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 25. Yang keempat itu kemahahadirannya, yang tertulis dalam Matius 18 ayat 20. Ini menegaskan bahwa Kristus benar-benar Allah. Yang selanjutnya itu Yesus juga memiliki natur manusia yang nyata, yaitu tubuh. Dia juga menjadi tubuh manusia, terus jiwa manusia, emosi manusia, kehendak manusia. Dia juga memiliki keempatnya itu dalam dirinya, tetapi dia masih dikatakan sebagai Tuhan, tapi dia berubah wujud sebagai manusia. Dan juga contohnya Yesus menangis tertulis dalam Yohanes 11 ayat 35. Kemanusiaan itu penting karena hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam karya penebusan. Terus persatuan dua natur. Dua natur ini bersatu dalam satu pribadi Kristus. Bukan dua pribadi atau bukan campuran natur, tetapi dua natur dalam satu pribadi itu, atau one person two nature. Persatuan ini memungkinkan Kristus menjadi mediator antara Allah dan manusia, yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Terus inkarnasi dan kenosis. Doktrin inkarnasi. Ada selanjutnya doktrin inkarnasi. Inkarnasi berasal dari kata Latin yaitu incarnatio, berarti menjadi daging. Inkarnasi adalah tindakan Allah, anak yang mengambil natur manusia menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ayat utama yaitu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Inkarnasi bukan berarti Allah berhenti menjadi Allah. Terus inkarnasi itu bukan berarti juga Allah berubah menjadi manusia, melainkan Allah mengambil natur manusia. Dengan demikian, dalam Yesus terdapat keilahian dan kemanusiaan secara bersamaan. Yaitu tujuan inkarnasi itu ada beberapa tujuan inkarnasi itu menurut Alkitab. Yang pertama, menyatakan Allah kepada manusia. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Selanjutnya, menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Terus, Ia juga mengalahkan kuasa iblis yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan Dia yang berkuasa atas maut,
dicobai sama seperti kita, tetapi ia tidak terpengaruh atas yang dicobainya itu. Selanjutnya, doktrin kenosis. Konsep kenosis berasal dari kata Yunani keno, yang berarti mengosongkan diri. Dasarnya terdapat dalam Filipi 2 ayat 6-7. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis tidak berarti bahwa Yesus kehilangan keilahiannya, tetapi bahwa ia secara sukarela membatasi penggunaan hak-hak ilahinya. Ia mengambil, yaitu yang pertama itu rupa seorang hamba. Yang selanjutnya, ia mengambil juga kondisi manusia. Yang ketiga itu kehidupan dalam kerendahan. Yang keempat, makna teologis kenosis. Selanjutnya itu kenosis menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama, kerendahan hati manusia. Allah menyatakan diri bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kerendahan. Yang kedua, pola hidup bagi orang percaya. Dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran
bagimu oleh Tuhan Allahmu. Perjanjian baru memahami nubuat ini sebagai referensi kepada Kristus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Yesus menjalankan fungsi kenabian itu, yaitu yang pertama itu memberikan kerajaan Allah yang tertulis dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, mengajar dengan otoritas ilahi yang tertulis dalam Matius 7 ayat 29. Yang ketiga itu menyatakan kebenaran Allah yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 26. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ditegaskan bahwa Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, Kristus tidak hanya membawa wahyu, tetapi ia sendiri adalah wahyu Allah yang hidup. Yang selanjutnya itu Kristus sebagai iman. Dalam sistem ibadah Israel, iman berfungsi sebagai perantara antara Allah dan manusia, khususnya dalam hal pengorbanan dosa. Kitab Ibrani memberikan penjelasan paling komprehensif mengenai jabatan iman Kristus. Kristus sebagai iman besar yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14 menyatakan, kita mempunyai iman besar agung, yaitu Yesus, anak Allah. Sebagai iman besar, Kristus memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu mempersembahkan korban bagi dosa. Yang kedua, menjadi perantara bagi umat manusia. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara iman perjanjian lama dan Kristus. Iman perjanjian lama itu mempersembahkan korban hewan, sedangkan Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna. Dalam Ibrani 9 ayat 26 menyatakan, ia telah menyatakan dirinya satu kali saja selama-lamanya untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dengan demikian, karya iman Kristus bersifat final dan sempurna. Yang selanjutnya itu Kristus sebagai Raja. Jabatan Raja bukan perjanjian lama berkaitan dengan pemerintah Allah atas umatnya. Raja ideal dalam tradisi Israel diharapkan berasal dari keturunan Daud. Perjanjian lama bernubuat datangnya seorang raja bersianik yang akan memerintah selamanya. Contoh dalam 2 Yohanes 7 ayat 13 menyatakan bahwa tahta keturunan Daud itu akan ditegaskan untuk selama-lamanya. Perjanjian baru melihat penggenapan nubuat ini dalam Kristus. Kerajaannya Kristus, Yesus menyatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes 18 ayat 36, kerajaan Kristus itu bersifat yang pertama rohani, yang kedua eskatologis, yang ketiga universal. Setelah kebangkitan Kristus menerima otoritas kornis, Matius 28 ayat 18 menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan demikian, Kristus adalah Raja Mesianik yang memerintah gereja dan seluruh ciptaan. Karya Kristus dalam teologi sistematika, karya Kristus biasanya dipahami dalam kerangka soterologi, yaitu karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Karya Kristus dapat dilihat dalam
beberapa tahapan utama. Yang pertama itu kehidupan Kristus. Penebusan kehidupan Yesus itu bukan hanya persiapan lagi bagi penyaliban, tetapi bagian integral dari karya penebusan selama hidupnya Kristus. Yang pertama itu menaati hukum Allah secara sempurna. Yang kedua, menyatakan karakter Allah. Yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah. Kekuatan Kristus sering disebut sebagai ketaatan aktif. Yang kedua itu kematian Kristus. Kematian Kristus di salib merupakan pusat karya keselamatan. Perjanjian Baru menafsirkan kematian Kristus itu melalui beberapa konsep teologis. Penggantian Kristus mati menggantikan manusia berdosa. Dalam Yesaya 53 ayat 5 menyatakan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Penebusan itu menunjuk pada pembebasan manusia dari kuasa dosa melalui pembayaran harga. Dalam Alkitab ada tertulis dalam Markus 10 ayat 45 menyatakan, anak manusia yang datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selanjutnya yaitu pendamaian. Melalui salib, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Dalam Roma 5 ayat 10 menyatakan bahwa manusia diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Selanjutnya itu pendamaian dosa. Kematian Kristus pendamaian Kristus itu memuaskan keadilan Allah terhadap dosa. Dalam Roma 3 ayat 25 menyatakan bahwa Kristus menjadi korban pendamaian. Yang selanjutnya itu kebangkitan Kristus. Kebangkitan merupakan konfirmasi ilahi terhadap karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna penyelamatan. Yang dalam 1 Korintus 15 ayat 17 menyatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Kebangkitan itu menunjukkan kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, awal ciptaan baru, dan kenaikan Kristus. Setelah kebangkitan Kristus naik ke surga dan dimuliakan. Dalam Efesus 1 ayat 20-21 menggambarkan bahwa Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan menunjukkan pada pemuliaan Kristus, pemerintahan Kristus atas gereja, pelayanan Kristus saat ini. Kristus tidak berhenti bekerja setelah kenaikannya. Ia terus menjalankan pelayanan sebagai yang pertama itu iman besar yang menjadi pengantara. Dalam Ibrani 7 ayat 25, yang kedua itu kepala gereja. Dalam Efesus 1 ayat 22, yang ketiga itu raja atas segala ciptaan. Selanjutnya itu kedatangan Kristus yang kedua. Karya Kristus akan mencapai kepenuhannya dalam parousia atau kedatangan kembali. Pada saat itu Kristus akan menghakimi dunia. Yang kedua, kerajaan Allah akan dinyatakan
secara penuh. Yang ketiga itu penebusan ciptaan akan disempurnakan. Kristologi menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah itu mencapai puncaknya dalam pribadi, dan karya Kristus itu sebagai yang pertama itu nabi, iman, dan raja. Seperti yang saya katakan tadi, nabi itu Kristus menyatakan Allah kepada manusia. Itu sebagai iman, Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. Yang ketiga itu raja. Raja juga Kristus memerintahkan atas umat Allah dan seluruh ciptaannya.